mau siap-siap marah-marah ini. Mungkin lihat datang Pak Dono segitu. Itu. Jadi katanya dia gitu. Pak Dono kok kenapa nggak bisa? Saya juga nggak bisa. Loh, kalau foto. Lah kok foto cuma. Iya, nanti karena legend of legend. Makanya monggo. Jadi pengalaman ketemu orang-orang, ketemu pimpinan dan sebagainya itu apa yang dikritikkan kepada kita atau gimana gitu. Atau nggak sempat kritik karena sampai data gitu. Iya, ya improvisasi sebenarnya. Gitu ya. Improvisasi aja. Yang paling gawat kan rektor saja. Kenapa? Iya, benar. Sudah. Kalau menjaga itu pandu rektor. Intinya ya cyber. Iya. Iya. Biasa. Iya. Kalian biasa juga. Siap. Iya, insyaallah. Insyaallah saya ini akan tetap terus berjalan jika pimpinan ngomong tadi ya. Dan saya komit untuk menjaganya dimanapun posisi saya insyaallah. Gimana Pak Ustaz? Monggo, mungkin ada lagi yang ingin diinformasikan kepada saya dari teman-teman. Ini dari teman-teman yang tidak sering berdoa bersama-sama. Bukan pimpin doang, Ini dari Mas Diki yang mau tadi ya. Doanya makasih ya. Harus di atas 13. Dupa yang besar. Oh, masih setengah jam lagi ya? Di luarnya UNER saja pasti dibutuhkan. Kita sudah tahu di Mabes, di Depok, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. alangkah tidak cerdasnya UNER kalau melepas bagi menjadi tidak jadi direktur. Ini Ya itu setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda ya. Yaitu bisa seorang makanya itu kita berdoa bersama. Iya, ya ini didatangkan ke sini bukan dalam rangka untuk mendoakan saya, bukan, dalam rangka semuting, dalam rangka supaya semuanya baik, termasuk Mas Agung juga harus siap. Jadi kalau misalkan suatu saat jadi nganter orang yang baru dan sebagainya dan sudah siap. Iya, gitu. Kita tetap akan terus berteman. Jika memang saya tidak jadi direktur lagi ya, kalau kita saya jadi direktur lagi, kita tetap berjalan. Kalau berteman sebagai saya pikir tidak hanya jadi tidak direktur, itu jadi direktur. Iya. Karena waktunya mepet sih, jadi saya harus merapikan banyak hal. Jadi untuk itu saya harus mulai diingatkan barang-barang DSI yang saya bawa dan seterusnya. Termasuk juga saya harus mulai berpikir kemas-kemas meskipun nanti ketika hari hanya jelas saya harus siap dengan terlalu lama ruangan itu. Dan saya mohon maaf karena seringkali pasukan saya harus ada di ruangan saya dan mungkin itu sedikit banyak kadang-kadang mengganggu teman-teman DSI yang ada. Gitu. Ini pasukan tempur yang sering saya ajak bermalam 24 jam tidur di DSI. Pasukan jelek. Nah, ceritakan Pak pengalaman tidur di sini tuh. Ritualnya kan belum pernah cerita Pak. Spiritual. Kenalan sama Mbak siapa saja. Terus iya, nggak pernah cerita. Senang Sakrap. Siapa Om Cakra, terus rambutnya sepanjang apa, belum. Besok tadi jadi diusulkan untuk makan siang apa enggak? Tergantung ngomongan tambah Punya kurang 30 menit. Bang dari mama ini. Dari pertemuan ini andai kata teman-teman terus mengutarakan tuan-tuan. Bukan boleh. Saya justru apa sebenarnya Pak itu tujuannya gimana? Apakah ada dampak ada action gitu? Kalau teman-teman itu hari ini mengutarakan itu apa ya sudah saya terima saja. Ya ada ininya ya, sebagai catatan. Oh, atau bagaimana? Iya. Jadi kapanpun sebenarnya atau harusnya
understanding, memahami, mendengar, dan mencoba untuk membuat kebijakan sesuai dengan kondisi yang komprehensif dari semua, dari aturan dan macam-macam. Saya harus mengambil kebijakan itu. Kalau itu saya banyak mendengar. Telinga kita dua, mulut kita satu, itu kan artinya kita banyak mendengar dengan berbicara. Nah, pada hari ini saya fokus benar pada arena untuk smoothing tadi, insya Allah. Pada hari ini saya fokus ke sana karena untuk kebijakan sudah harus saya tahan sebentar sampai ada kepastian apakah memang saya masih diamanai atau tidak. Karena kalau saya sudah tidak diamanai maka saya tidak bisa apa-apa dan saya harus menghormati siapapun yang ada di sini. Kenapa saya masih ingin mendengar ya? Bagi saya ini koreksi flashback dari 2011 ke sini itu seperti apa? Saya harus berbenah juga. Saya punya pasukan di Jakarta, saya punya pasukan di Bandung, saya punya pasukan di beberapa tempat mahasiswa. Saya terbiasa menggembleng mahasiswa. Dan saya menjadi pejabat itu hanya pejabat pemerintahan. Sebelumnya kan tidak menggunakan uang rakyat, tidak menjadi pejabat pemerintah. Saya menjadi pejabat pemerintah itu baru sekarang ini, gitu. Jadi baru ketika di DSI. Saya sejak jadi dosen tidak pernah jadi kadep, tidak pernah jadi tidak pernah jadi apa-apa. Saya ini hanya kurcaci di fakultas. Artinya ketika saya di sini, saya mencoba mengembangkan model-model yang saya anggap benar. Saya mengembangkan metode pendekatan yang saya anggap benar. Gitu. Dan ini belum tentu benar. Saya melakukan aktivitas yang saya anggap ini benar. Termasuk filosofi besar, yaitu bahwa sebuah institusi pemerintahan yang selama ini seringkali berpikir tentang regulasi, saya geser menjadi berpikir tentang services. Sejak awal ketika saya memegang direktorat ini, saya selalu mengedepankan SLA. Sejak awal, karena saya ingin mengubah mindset bahwa kita ini bukan tukang yang mengontrol regulasi, tukang pegang pentung kemudian mengatakan, "Hei, nggak cocok, ayo nggak cocok," bukan gitu. Tapi kita adalah orang yang memberikan pelayanan, gitu ya. Jadi dalam syarat Islam itu pemimpin itu adalah pelayan. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa melayani, bagaimana kita bisa beraktivitas sepenuh hati, sekuat yang bisa kita lakukan meskipun masih belum memuaskan banyak pihak, tapi kita menjadi services. Itu yang coba mindset besar itu yang coba saya geser. Nah, ketika sekarang ini saya tetap harus mendengarkan keluhan dari teman-teman. Saya harus mulai kembali membuka bab-bab saya, membuka dinamika yang sejak 2011 sampai sekarang. Itu teman-teman ini berpikir seperti apa sih tentang manajemen kepemimpinan saya. Andai kata saja Allah memberikan amanah sebagai seorang prajurit, itu prajurit dari Allah itu kan saya harus siap setiap saat. Allah minta saya, kamu harus kesini, oke, siap ya Gusti Allah, gitu saya kecil. Tapi ketika Allah meminta saya, wes kamu nggak perlu di sini lagi, oh ya perjuangan tidak harus selalu saya menjadi direktur kan untuk memberikan services itu. Nah, paling tidak jika Allah nanti membuat saya tetap menjadi direktur di sini, saya tetap akan bisa memakai keluhan dari teman-teman ini sebagai bagian dari perbaikan ke depan. Kalaupun misalkan tidak, maka saya mencoba untuk memberikan pandangan pada Pak Mei dan Pak Musa sebagai Pak Subdit bahwa pijakan kita di sini, gitu. Pijakan kita di sini. Ayo, ini diinformasikan pada orang yang baru bahwa tempat melenting dia ada di sini. Sudah di titik, gitu. Jadi tinggal melenting selanjutnya. Saya memberikan fondasi yang sangat kuat pada pemimpin selanjutnya. Bahwa dia siap melenting itu. Menurut saya, insya Allah, saya sudah mencoba menaikkan secara eksponensial
Setelah itu sampai titik tertentu ini ya sudah, silakan monggo. Yang selanjutnya melenting, apakah kemudian membuat eksponensial lagi, itu jauh lebih baik. Tapi para peneliti pijakan ini sudah kuat, teman-teman. Nah, pijakan itu sampai mana? Sampai di titik keluhan dari teman-teman ini, gitu. Karena yang terjadi ketika dilakukan services itu pasti keluhannya banyak. Keluhannya banyak itu kan karena apa? Karena pegawai negeri kok diajak bicara services gitu kan, aneh ini, gitu. Aneh, ini aneh bin ajaib. Pegawai negeri itu biasanya bercerita regulasi di mana-mana itu ngomongnya regulasi. Aku tuh sing duwe aturan ya macam-macam. Gitu. Ketika mahasiswa datang ke sini pun itu kita bisa sok tidak mengerti, sok tidak mendengar. Kamu datang sebentar, capek ya masih makan dulu. Misalkan mahasiswa datang, kemudian kita bisa mengatakan sebentar, ya kita masih rapat gitu. Tapi kita tidak. Saya membuat sebuah budaya, kita dengar ada apa. Gitu. Kita menjadi services, kita seakan-akan seperti menjadi swasta. Saya mohon maaf, seakan-akan gitu. Ya, seperti kalau di institusi swasta itu kan kalau nggak mendengar, klien menjadi nggak suka dan klien akhirnya kabur, begitu nggak dapat uang lah gitu. Sementara kita itu mau kliennya kabur mau nggak juga penting gitu kan, nggak ada masalah. Tapi tidak. Budaya bahwa klien, budaya bahwa mahasiswa ini adalah sesuatu yang menjadi penting, menjadi subjek, bukan menjadi objek penderita, tapi menjadi subjek daripada aktivitas kita, bahwa kita adalah services. Ini yang sedang saya geser dan dengan izin Allah relatif sudah mulai ada gambarannya. Begitu. Tapi yang jelas kritik pada saya itu penting dan beberapa orang mengkritikan pada saya bahwa ketika kepemimpinan saya tidak bisa kemana-mana, tidak ada gathering gitu. Tidak ada jalan-jalan keluarga, tidak ada apalagi Pak Musa, tidak ada. Coba saya diingat yang sebelum dan ketika saya bedanya di mana yang Coba family gathering. betul family gathering jadi tidak ada. Iya. Apalagi Nah, itu Pak kan ditanyain sama teman-teman di fakultas, Mbak, kayak tidak pergi-pergi ya? Usia, Wah, ya, iya. jam. ya, apalagi terus apalagi Kalau itu sering kali malah kita sebagai pelopor untuk yang Sharing Pak, sharing. monggo Sharing yang sering kita lakukan malam itu ya, di tempat yang lain sampai pagi. Hotel. Ah, iya, Pak. Udah kopi-kopi itu loh, Pak. Kita nggak pernah itu. Ngopi ini yang penting. monggo nanti saya Kemarin tuh sempat saya beberapa kali sih di fakultas terus itu saya coba kumpulkan dari teman-teman kursi. Ya saya awalnya dari psikologi terus sampai FIB terus dia vokasi. Di situ keluar semua. Oh siap. Ada minimal Ngopi ya seringan kali di WhatsApp itu ayo ngopi bareng gitu ya. Itu terus semua masalah, semua apapun kendala itu keluar semua Pak. monggo Jadi apa aja. dari cyber kampus atau dari jaringan sendiri itu keluar semua apa sebenarnya mereka. Jadi sebenarnya bisa dibayangkan Ketika otak berinspirasi. Nah, itu siapa itu perlu nyatet ini yang acara ngumpul-ngumpul kayak gitu untuk sih sebenarnya entah Penting, iya, betul. entah tempatnya itu teknis kan tempatnya juga itu saya awali kayak gitu kemarin tuh jadi beberapa hari saya coba saya ngumpulkan jadi ada yang mau ikut mau gak ya silakan ternyata si tetap itu keluar semua gitu jadi Makasih luar biasa ya, Pak. Refleksi jaringan. ya sebenarnya Jangan ini Pak. Bisa kita ya. Yang garis bawah itu jadi kopinya. kita bisa catat istilah kayak gini mereka bilangnya kayak gini bisa berkawan sekalian mereka jadi kita nggak harus kita kumpulkan gitu atau apa ya sekedar ngopi-ngopi Iya. Pertama monggo Pak Mandi. Pak, teman-teman di luar itu memang sering mengadakan apa ini kumpul-kumpul lagi. Banyak di luar. Ya, yang jadi masalah adalah ketika kita menggunakan keuangan yang ada slotnya, itu menjadi tidak ada slot ini ya. Iya. Ya. Jadi Dulu awal-awal ide sering gitu, lama-lama kita nggak kuat bayar itu. makanya ini dari akhirnya kalau yang nggak datang berarti harus dari uang pribadi. tapi saya tidak berpendapat seperti itu Pak, malah berbalik. Gimana? Dalam artian teman-teman kalau ada di luar arena
itu terus terang menyampaikannya. Tetapi kalau dalam satu area seperti Boleh, ini tidak boleh. berani. Iya. Saya yakin, apalagi itu dari dana kita. Kalau mereka kita minta untuk menyampaikan undang-undangnya, saya yakin tidak akan berani menyampaikan. Ya. Paling-paling yang bagus-bagus. Kayak biarkan, ya pokoknya ngomong kapan. Tapi kalau seperti ada media Facebook, kemudian di situ disampaikan sesuatu, nah itu nanti baru keluar betulan apa keinginan mereka. Tapi kalau dikumpulkan seperti ini, suruh ngomong terus terang, menyampaikan undang-undang, saya yakin tidak akan berani. Maksudnya Mas Dedi kelompok kecil maksudnya. Jadi bukan seperti ini, resmi kayak gini enggak. Ya sudah kita ngumpul aja. Nah, kecuali kalau ini ya, ibaratnya tidak ada kita lagi, itu mungkin Nah, mereka berani. Ya, Tapi kalau ada Ini kan mereka berarti kita ada ada satu. satu. Maksudnya Denny itu Pak, kegiatan itu biarkan mereka sendiri, nggak usah pakai Iya. apa pimpinan. Nah, mungkin begitu. Pimpinan harus ada di situ. Bisa, kalau- Cuma kopi. Itu tuh maksudnya. Ya dong. Ada Pemilangan. keluarnya bukan dari mereka-mereka yang duduk di situ. Intinya ada anggaran gitu loh. Mereka kumpul itu. Semua pancingan berarti. Nggak ada sendiri kok. Ya, jadi kadang-kadang Kita dia- seringkali menurunkan mereka untuk ketemu seperti ini, kita minta masukan mereka, ternyata juga tidak banyak masukannya kritis tidak banyak. Paling-paling hal yang bagian sebagai kita mungkin. Hal itu yang membuahkan kita. Namanya pasti kan terus terang kita sampaikan yang kurang apa yang diapakan gitu. Banyak yang sampaikan yang lebih. Tapi memang biasanya ketika di Facebook itu apa adanya. Apa adanya kalau saya. Tapi ya nggak apa-apa, artinya kan media untuk kumpul. Saya beberapa kali ngobrol dengan Pak Rektor, baik Pak Rektor yang baru maupun Pak Rektor sebelumnya. Itu saya katakan bahwa kekuatan dari sebuah komunitas itu adalah kolaborasi, ngobrol, belajar, kuliah itu pun ngobrol, belajar dan kuliah itu pun kolaborasi. Saya begitu. Nah, kolaborasi ini harus dijaga, harus ada tempat, harus ada media, harus ada sesuatu yang membuat ini bisa ngobrol dengan santai, dengan nyaman, tanpa merasa tekanan sana sini gitu. Nah itu mungkin perlu dibuat mekanisme itu, meskipun dari anggaran nggak ada menurut saya. Yang mungkin perlu dipikirkan kayak kita yang dengan apa cleaning service itu gitu. Jadi urunan gitu. Ya meskipun selalu begitu. Bisa. Kalau tadi itu apa mungkin kan Ya intinya kalau slotnya ada bisa. bisa. Masih bisa. Oke. Monggo, kalau ada kritikan-kritikan, jadi kalau dari pertanyaan Pak Mia tadi, kenapa saya perlu mendengarkan kritikan? Ini mungkin perbaikan diri saya yang pertama. Yang kedua adalah jika memang Allah mengizinkan nanti saya tetap ini tetap juga menjadi bagian dari saya sendiri. Saya dengar secara kerja, saya ingin overall ya selama saya memimpin di sini, saya menjadi koordinator itu banyak keluhan dari sisi sering pulangnya larut malam gitu sama saya. Istrinya kok bisa malah begitu protes gitu. biasa. Karena sudah kami biasa Jadi seperti pulangnya itu. lebih malam gitu, tapi dapatnya nggak banyak gitu atau gimana? Monggo saya dikritisi. Terus terang aja, kalau ini kan, saya tidak mungkin dan tidak pada posisi untuk memberikan nggak pernah kan ada sanksi ketika ada orang mengkritik saya gitu. Mas Indra, monggo. Mas Agung, ayo. Sabun lapor. Bapak Musa, monggo Bapak Musa. Bapak Musa sering dapat keluhan dari teman-teman kan? Iya, memang ada beberapa hal yang mau saya ungkapkan di sini. Terus terang saya seperti mungkin mudah-mudahan ini tidak menjadi pemikiran bagi berikutnya. Jadi begini, teman-teman pernah menyampaikan pada awal-awal kita bersama-sama itu ada harapan dari teman-teman yang terkait dengan keinginan untuk memberikan satu pekerjaan di luar DSI yang begini. Nah, teman-teman melihat pekerjaan yang seperti itu pada kenyataannya pada kenyataannya tidak diberikan kesempatan kepada teman-teman juga untuk melakukan bersama-sama. Mungkin itu maksudnya. Sehingga dari situ teman-teman ini rasanya juga
ini teman-teman hanya dijanjikan saja. Mungkin ini saja lagi. Iya, monggo. Nanti mungkin yang lain ya, saya coba untuk bahas satu persatu. Jadi, ya, saya berkeinginan sekali bahwa kesejahteraan teman-teman ini baik, insya Allah. Saya berkeinginan sekali untuk take home pay itu bisa lebih baik. Cuma memang salah satu bagian yang harus dilewati adalah kemampuan diri. Itu bagian yang harus dilewati. Bagian yang harus dilewati adalah skill. Maka untuk itu selama saya menjadi koordinator di DSI, saya ingin teman-teman itu belajar. Jadi saya dalam tanda petik sering seakan-akan menghamburkan kesempatan untuk belajar, baik kuliah formal maupun kuliah non formal. Itu bagi saya ketika ada kesempatan untuk orang DSI menjadi pinter, itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang harus saya berikan, karena untuk bisa eksis gitu ya, itu skill gitu. Dan ini bagian daripada proses yang menujunya ke sana. Nah, menurut saya sangat memungkinkan untuk kalau misalnya teman-teman sudah punya skill, teman-teman sudah punya pengakuan dan sebagainya untuk beraktivitas menjadi apapun itu pasti akan ada waktunya. Skill itu ya. Nah, kalau misalkan yang kondisi yang sekarang, saya butuh para petarung. Teman-teman ini kan levelnya adalah orang-orang yang sudah berkeluarga. Ketika orang-orang yang sudah berkeluarga, maka statusnya itu adalah pingin aktivitas matang. Gitu. Jadi aktivitas matang, oke, ada aktivitas, kemudian mana bayarannya, misalnya seperti gitu ya, sehingga terus berjalan. Oke, kalau seperti itu berarti apakah Anda punya skill seperti ini? Oke, jalan di sini. Ada skill seperti ini, oke, jalan di sini. Ada skill seperti ini, jalan di sini. Begitu. Nah, ketika sekarang ini secara fundamental sedang saya bangun, maka saya perlu pasukan botrek, saya perlu pasukan berani mati, saya perlu pasukan lumut, saya perlu pasukan yang benar-benar fight. Gitu. Teman-teman, saya tidak tega untuk mengajak di wilayah ini. Gitu. Karena di wilayah ini bisa dikatakan hampir banyak ketidakpastian. Beda dengan aktivitas di pegawai negeri, segala sesuatunya serba jelas gitu, serba. Nah, ini kan ada aktivitas yang benar-benar kebergantungannya pada Gusti Allah itu tinggi banget. Sesuatu yang 90% itu jelas, itu tiba-tiba hilang. Nah, ini perlu orang-orang yang membumikan ini, merealisasikan ini. Nah, itu fase sekarang adalah fase di mana saya butuh para petarung. Memang nanti akhirnya ujungnya rewardnya antara para petarung dengan para orang yang hanya sampai matangnya saja, itu harus adil. Gitu. Jadi jika sekarang ini memang mau ikut bertarung dengan kejelasan yang masih belum jelas, nggak apa-apa. Tapi saya nggak tega. Teman-teman ini kan sudah fasenya sudah fase profesional harusnya. Maka untuk itu saya posisikan bahwa teman-teman tidak profesional. Ketika teman-teman tidak profesional, maka fasenya mau masa fase apa? Sekarang fase adalah fase pembangunan, fase mencoba melakukan create sesuatu seperti startup gitu ya, create sesuatu. Ketika create sesuatu ini butuh orang-orang yang kadang-kadang di sini semalaman. Jadi statusnya bukan minggu, bulan, dan statusnya adalah jam. Besok pagi kita presentasi ke jenderal, malam ini harus selesai. Waduh, gitu. Dan itu tidak pas untuk teman-teman yang sudah berkeluarga, tidak pas. Gitu. Maka itu tidak diposisikan di situ. Nah, monggo teman-teman yang sudah punya skill itu nanti akan diposisikan. Saya coba akan diposisikan di posisi skill itu. Dan insya Allah semoga Allah mengizinkan kalau misalkan sudah tidak jadi direktur di sini, kita masih tetap bisa berkolaborasi. Begitu Pak Mas. Oke, Pak, bisa disampaikan. Dari teman yang lain mungkin sudah cukup. Mas Arya, Mas Arya belum. Oh iya, Mas Arya itu harus cerita.
pengalaman sebagai sebagai tim underground. Fotografer. Tim di balik Sini layar. maksudnya biar kena kamera. Loh, ngoperasikan siapa, Pak? Udah tinggal aja itu. Iya. Nggih. Sekarang hanya bicara selesai. Kalau saya ini Pak, jadi mungkin lebih banyak saya mengamati itu biasanya kalau ada rapat-rapat dari pagi atau Hah? Sini lo biar kelihatan, biar Orangnya suaranya salah. WC. Orangnya suara. Saya atur dulu zoomnya. Oh, pas wajah sampean dong. aku nunggu nanti ya. Pas. Tidak di sini aku. Apa namanya? Jadi ketika rapat sudah mau mengusulkan sesuatu, Pak, lebih banyak itu terekam tapi tidak tertulis, Pak. Jadi kebanyakan Tidak ada. terekam tapi tidak tertulis. Tidak tertulis. Iya, jadi ada beberapa itu seperti ya beberapa usulan dulu itu tidak terlaksana, entah itu karena dari sisi pimpinan ditolak atau lupa, nah itu Pak. Jadi mungkin saya ini istilahnya support ke istilahnya mungkin teman-teman punya kreativitas itu di support dan juga tentang pekerjaan-pekerjaan yang dulu itu mungkin yang sempat terlupa dilanjutkan untuk Betul. Iya, setuju. Jadi yang belum bisa sampai sekarang itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah sejak lama saya inginkan, yaitu task manajemennya yang dibuat oleh Sani dan nggak selesai sampai sekarang atau belum. Jadi task manajemen itu tujuannya adalah mengingatkan kita semua ada task yang belum selesai. Itu yang belum tuntas. Saya dari dulu mencari software untuk task manajemen, kita membuat sendiri itu belum smooth gitu. Saya Itu, ada. Saya ada. Tapi kenapa ini belum membudaya? Itu mungkin kreativitas saya sedang ditantang juga. It's okay. Sampai sekarang itu menjadi PR saya. Menjadi PR saya bahwa memang iya benar. Jadi kita itu sudah merencanakan sesuatu, tapi karena nggak ditulis sehingga akhirnya tidak tahu kita punya tas apa saja. Kita tidak seakan-akan menjadi bingung. Aku punya beban apa aja? Oh, enggak di situ. Nah, tas manajemen ini sebenarnya penting. Itu yang kita belum fix ya. Meskipun beberapa orang sudah menuliskan, akhirnya pribadi saya ingin tas manajemen ini gabung dengan SKD, SKP. Nah itu. Nah kalau misalnya bergabung dengan SKP itu kan legal, legal formal gitu Pak. Tapi nanti ada wilayah memang itu adalah internal kita. Misalkan beban untuk saya memberi beban, misalkan saja pimpinan itu memberi beban teman-teman untuk belajar. Itu kan sebenarnya tidak ada slotnya juga kan di situ. Nah ini suatu saat nanti mungkin perlu ada wilayah yang gimana selain yang legal formal itu ada juga yang beban untuk menambah skill dari teman-teman itu supaya lebih baik. Nah ya betul, itu yang belum tuntas dari kita. Ya terima kasih. Mungkin itu juga budaya itu yang belum ada di kita, budaya task management. Jadi kalau misalnya memang nanti ada orang yang baru, kalau misalnya memang ini bisa dibuat budaya, karena capek ya. Saya sedang berstrategi gimana caranya orang itu terus nggak usah menulis sesuatu repot gitu. Tapi itu pekerjaannya. Nah seperti di cyber itu sebenarnya kan ketika dia menulis di cyber itu adalah pekerjaannya, jadi langsung tertulis. Itu nanti di SKP itu. Jadi nggak perlu dia menuliskan sekarang saya gimana, nggak perlu. Karena kalau menulis itu biasanya seringkali nggak tertulis karena lebih baik mengerjakan pekerjaannya daripada menulis dia sedang melakukan apa. Itu yang ya, kita perlu mekanisme khusus. Dan itu belum sampai sekarang, dari 2009 sekarang belum tuntas, meskipun saya sudah sangat ingin ini bisa ada. Memang benar. Jadi banyak sekali ide-ide yang dulu pernah kita putuskan dalam rapat itu belum berjalan dengan baik karena tidak ada tas dari kita masing-masing. Mungkin Pak Mai bisa menambahkan kira-kira ada seperti apa, kenapa kita tas kita nggak jalan ini? Ya. Kenapa ya?
Tapi kan biasanya filosofinya luar biasa. Ya, karena menyentuhnya aja, Pak. Oh. Ini kan IP katanya sudah punya ini dan dilakukan walaupun tidak seperti yang diharapkan. Tapi paling tidak setiap saat sudah menyentuh. Jadi masalah bukan terusnya sih sebenarnya. Kalau terusnya sudah canggih sudah ini, tapi kalau budaya untuk menyentuhnya itu masih kurang. Dan menyentuh itu hubungannya biasanya sih dengan apa? Kedisiplinan ya. Dengan disiplin, value tampaknya. Contohnya SKP insya Allah karena ada hubungannya dengan rupiah pasti disentuh nanti kalau sudah. Tapi kalau tas ini, ya kalau Pak kita katakan tas ini berhubungan langsung dengan SKP insya Allah ya disentuh. Tapi kalau tidak ada apa-apa apa dampaknya? jadi teknologi sapelasi gitu ya. Kecuali yang Pak ya, jadi secara sadar itu bahwa dengan ini saya akan bisa apa ya, artinya saya ini sudah kan kalau banyak kita kan ada yang lupa kan. Jadi memang catatan secara pribadi sadar bahwa kalau saya nggak catat itu nanti saya sendiri lupa. Itu belum lagi. Kalau sudah sampai di situ kan bukan karena kerjanya tapi Sama dengan kewajiban buka Facebook aja Pak Musa jarang nih. Karena tidak ada SKP-nya itu. Ada kata ada SKP pahala gitu Pak Musa harus lah. kalau gitu Setiap menit. Gimana Pak Heru? Pak Heru itu kalau assalamualaikum 3 kali baru dijawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum lagi. Assalamualaikum sekali lagi gitu. Waalaikumsalam. Yang wajib itu kan menjawab salam, tanya Pak Musa, bukan mengetik salam. Menjawab salam itu saja itu malah tidak wajib. ada lagi, tak wajib. Ada masukan lagi? Mungkin diresum aja Pak Musa. Masukan kepada Pak Ki sebagai direktur periode kedua ya. Masuk aja. Itu Pak, kita akan sementara ini masalah kita di itu di apa namanya anggaran apa teknis ya tadi. Nah itu yang perlu kita pikirkan. Jadi masalah itu pasti kita ya karena dari sisi Pak Ki kan punya kebijakan yang itu tadi, kebijakan clean tadi, green and clean ya, kebijakan Pak Ki tentang kebersihan lingkungan, bersih hati, bersih jiwa, bersih hati. Amin. Nah itu dari sisi ternyata pada prakteknya di lapangan kita butuh dana taktis itu gitu, untuk apapun itu. Ya banyak lah yang sifatnya ya, tiba-tiba dibutuhkan gitu di lapangan. Ya contoh aja waktu kita kembali ke Kediri kan butuh dana taktis juga ya. Ya itu contoh Akhirnya kecil. urunan. Yang nggak kecil, besar itu pakai uang siapa dong? Kalau bisa menjawab ya Pak. Ya, saya coba jawab ya. Ya, awalnya saya mencoba berpikir karena saya belum pernah menjadi pejabat di area menggunakan uang rakyat tadi sudah saya katakan ya, menggunakan uang penduduk Indonesia. Sehingga saya berpikir awalnya bahwa dana taktis itu ada, gitu, diizinkan, dana lain-lain itu awalnya saya berpikir itu. Ketika kemudian saya diskusi dengan SPI, ternyata SPI dengan tegas mengatakan bahwa dana taktis tidak ada, tidak boleh ada dana taktis. Loh, nah terus piye? Kalau misalnya pas ada apa-apa, ya berarti sampai tidak pintar melakukan manajemen gitu. Tidak semuanya ada slotnya, gitu. Tidak semuanya di situ ada slotnya, di mana sama dengan ketika saya di fisika ini sedikit saya kuliah lah gitu ya. Saya mulai apa untung. Jadi seperti halnya di fisika itu tidak semua alam semesta ini punya persamaan untuk disimbolkan. Jadi misalkan persamaan cuaca itu rumusnya gimana? Nggak bisa karena kurva yang ada tidak punya simbol sin, tangan, kos, nggak ada. Sama dengan di sini. Jadi aturan-aturan yang
ada menurut saya tidak semuanya memenuhi slot yang ada, memenuhi slot kegiatan yang ada. Apakah kemudian slot kegiatan ini itu menjadi haram hukumnya karena untuk kepentingan diri kita dan sebagainya? Tidak juga. Gitu. Ini untuk kepentingan sesuatu yang harusnya diwadahi. Akhirnya beberapa orang memikirkan bahwa oke, itu sebenarnya tidak ada kepentingan institusi dan sebenarnya ini kan kepentingan yang lain. Berarti ada slot yang dimana memang di situ tidak ada, gitu Pak ya. Tidak ada memang. Jadi secara resmi, secara legal, bagaimana caranya harus ada slot, katakan aja misalkan ketika kita perlu ke suatu tempat untuk ada saudara kita yang seperti kemarin itu di Kediri dan sebagainya, bisnya awalnya siapa, makan siangnya awalnya siapa, itu slot itu tidak ada. Nah terus slot itu bisa diisi di mana? Gitu. Saya berlogika di awalnya, ya sudah kalau begitu berarti harus ada wilayah di mana yang sebenarnya kita pernah mendiskusikan itu Pak Mi, bahwa ada wilayah di mana ketika pengawalan tupoksi tugas pokok dan fungsi itu harusnya 100%, dengan adanya speed performance itu bisa 60%, maka 30% itu bisa dipakai untuk sesuatu yang mungkin bisa dipakai untuk mengisi itu, gitu Pak Mi. Ada bagian yang bisa di-share ke sana, gitu. Langkah taktisnya paling seperti itu, gitu Pak. Posnya sudah beda. Gitu. Jadi ada pos yang dimana ketika ada aktivitas, ketika ada skill dari teman-teman ini yang laku, gitu ya, jangan jeruk makan jeruk lah, gitu. Laku di tempat tertentu, maka harus ada share untuk institusi, gitu. Share untuk kelompok kita, gitu. Jadi jangan, kalau internalis kalau salah, tapi kalau misalnya sudah keluar berarti kan skillnya sudah mulai benar diakui, dan ini untuk UNER baik. Artinya ketika skill teman-teman itu punya kemampuan yang baik untuk bisa mengawal di UNER, maka ketika di luar baik pasti di UNER akan menjadi sangat jago. Karena di sana tuntutannya menjadi jauh lebih complicated dibandingkan dengan kepengawalan di UNER. Gitu. Jadi salah satu contoh ketika di sebuah tempat itu pingin setting Cisco, setting email, setting Zimbra dan sebagainya, itu di sana jauh lebih complicated dibandingkan ketika di bawah, ketika di UNER. Nah, saya awalnya berpikir ya sudah, kalau tidak ada pilihan lain di situ. Gitu. Kalau berpikir yang ke depan, gitu Pak. Karena sudah tidak ada celah. Gitu? Udah pas. Pas makan siang ya. Coba mungkin nambahkan Monggo. sedikit. Tidak mengenai tentang dana tadi juga. Dan Mbak kita tadi juga bilang tentang permintaan dari luar ya Pak. Nah saya ini sering kali, beberapa kali juga tidak terlalu sering juga sih, itu istilahnya mendapat permintaan dari luar fakultas, juga luar direktorat, itu terkadang tidak ada dananya, jadi terkadang hanya ucapan saja terima kasih gitu. Nah itu bagaimana Pak? Jadi kalau misalkan diwajibkan jika ada harus ada sumbangan ke, istilahnya sumbangan ya, menjadi dana teknis di DSI, ketika hanya berupa terima kasih, nah itu artinya saya harus mengeluarkan uang sendiri untuk atau bagaimana? Iya, wajar saja, artinya musuh tidak perlu terlalu diperdebatkan secara detail ya. Jadi jika institusi ini mampu atau punya kontribusi dalam proses untuk membantu di aktivitas di luar, maka layak kalau misalkan ada institusi layak. Tapi kalau misalkan memang tidak atas nama institusi, tapi karena atas nama masing-masing gitu, karena ingin membantu teman, ingin membantu itu, ya itu nggak perlu ada institusi gitu. Jadi kalau misalkan memang atas nama institusi dan kerjasamanya adalah atas nama institusi ini, begitu, maka perlu ada sesuatu. Gitu Mas. Jadi kalau misalnya memang enggak, ya wis nggak usah dipikirkan. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya memang mereka minta tolong seperti halnya misalkan suatu saat nanti akan ada misalkan perusahaan di Papua
ingin dibantu orang-orang DSI dan dia mengirim surat ke DSI dan sebagainya, itu harus ada. Bagaimana DSI bisa begitu? Artinya orang-orang tertentu harus melakukan istilahnya memberikan informasi pada dunia luar bahwa kita punya kemampuan apa sehingga mereka bisa membantu apa, meskipun kita harus tetap melakukan pengawalan di internal harus baik. Tapi payungnya apa? Kenapa? Payungnya Nanti kita buat payung. Sekarang sedang diproses sama Pak Heri payungnya. Masih di pending, menunggu suratnya sudah dikirim ke rektor, masih di pending untuk menunggu pimpinan yang baru. Jadi kalau payungnya DSI nggak bisa, tidak ada payung yang sudah dibuat. Karena filosofi rektorat sekarang kan university holding ya. Jadi dan dengan tegas Pak Rektor mengatakan untuk ke depan UNER ini kalau hanya menunggu pendanaan dari mahasiswa itu tidak lebih dari 30% untuk kebutuhan operasional, nggak kuat. Maka harus diambil, harus dilakukan kreativitas untuk melakukan pendanaan operasional. Itu dari pemerintah juga, dari pemerintah ada, tapi dari sebuah aktivitas itu mungkin sedang diproses. Logika saya, alat logika saya sih, saya nggak tahu nanti siapa yang akan jadi Warek 4, siapa yang akan jadi direkturnya di bawah Warek 4. Itu saya mungkin nanti akan mencoba mengusulkan seberapa saya punya akses untuk mengusulkan itu. Tapi intinya, andai kata memang itu ada, ini kesempatan baik. Ini kesempatan baik itu apa? Saya akan mencoba untuk ngobrol dengan mereka. Belum tentu semua saya juga tidak, tapi ide saya adalah bagaimana kalau misalkan seluruh fakultas, seluruh unit itu punya power apa yang bisa dipakai untuk nah, salah satunya DSI pasti punya sesuatu yang bisa dipakai untuk itu. Tapi komitmen bahwa pelayanan internal itu adalah sesuatu yang utama. Kenapa? Belum, itu masih legal formal, Pak. Legal formal. Sekarang yang sedang saya proses nanti yang akan saya pakai sebagai data di yang pertama adalah dosen-dosen ini punya skill apa, penelitiannya apa, penelitian di fakultas. Mereka punya kemampuan apa, sampai level apa. Nah, kalau misalkan memang di direktorat, mungkin nanti para tempatnya perlu mengumpulkan para direktorat itu untuk mengeksplorasi orang-orang ini punya skill apa. Itu yang belum ada. Kalau di SD kan hanya bisa lagi. Oke, penutup dari semuanya. Terima kasih pertemuan hari ini. Jadi pada prinsipnya mainstream ketika ada agenda untuk suksesi, maka salah satu mainstream yang harus saya lakukan aktivitas SAI adalah saya harus minta maaf karena belum tentu saya akan menjadi pimpinan lagi di sini, belum tentu, sangat belum tentu. Tapi itu memungkinkan saya masih tetap terus terserah apapun, tidak terlalu penting itu apapun yang terjadi. Tapi itu wajib saya mohon maaf selama 2011 ini pada 2015 dalam kepemimpinan saya pasti akan ada kekecewaan kemudian oleh teman-teman baik kecil maupun besar. Saya sama-sama. Dan yang kedua, kalaupun misalkan Allah membuat saya tidak mendapatkan amanah di sini, saya hanya menjadi dosen. Saya ingin kolaborasi kita, ngobrol kita menjadi tetap terjaga. Kita bisa tetap ngobrol di Facebook. Ya, karena sosial media ini sudah menjadi bagian dari komunikasi kita. Dan yang ketiga, komitmen saya terhadap saya berkampus, insya Allah jangan diragukan. Gitu. Jadi jika memang kondisinya saya bukan direktur,
maka mungkin saya mohon izin untuk diposisikan di bawahnya seksi pengembang saja. Gitu. Jadi saya mungkin seakan-akan menjadi outsourcingnya DSI, konsultan atau outsourcingnya DSI yang mungkin tidak boleh mengganggu isu itu. Nanti suatu saat kan isunya kan juga harus include ya. Jadi posisikan saya sebagai konsultan atau sebagai orang luar DSI yang tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa sektor kampus tetap berjalan. Nah, salah satu bagian itu perlu nanti jika memang itu terjadi flow aliran bisnis proses. Jadi ketika ada requirement seperti apa tahan seperti apa nanti mengalirnya ke tim sektor kampus itu nanti perlu dibuat flow-nya. Karena posisi saya kan bisa jadi ketika belum jadi direktur kan saya harus dapatkan aliran itu seperti apa flow-nya. Nah itu yang perlu Pak Musa dan Pak Menai pikirkan. Jadi flow-nya seperti apa sehingga ketika nanti direktur yang ada di sini itu ngobrol dengan pimpinan itu tahu bagaimana caranya dan seperti apa mekanisme komplain dari yang lain itu bisa ditangani oleh tim. Prinsipnya saya komit untuk tetap ini berjalan. Posisikan saya di bawahnya tim pengembang, di bawahnya seksinya Pak Pandi ya. Kalau Pak Pandi belum pindah ke seksi yang lain. Oh, IP siap menampung IP Pak. Oh, konsultan Aisyah aja Pak. Kurang ajar. IP siap mau memperkerjakan. Jadi kalau ini itu tapi pengeluarannya Oh, kudu sepurang. ngapi tadi jadi ngomong ya harus diajari ngomongnya. Kayaknya itu solusi yang smooth. Jadi insya Allah nggak akan ada patah dan ayolah komit bahwa sektor kampus ini tetap menjadi kekayaan kita. Siapapun nanti yang di bawah sektor kampus saya tetap bertanggung jawab. Apakah nanti tetap ada tim itu atau tidak itu perkara bagaimana mendanai tim sektor kampus dalam operasionalnya nanti saya sih. Tapi kalau misalkan universitas tetap memberikan gaji mereka meskipun tidak banyak gitu ya, itu ya lebih bagus. Tapi kalau yang tidak komitmen untuk bahwa sektor kampusnya tetap berjalan ketika saya memang tidak jadi direktur, saya komitmen. Gitu. Saya memulai dan saya harus bisa memastikan ini tetap berjalan. Saya tidak boleh kalau bisa Jawanya itu tinggal gelanggang colong pelayu. Tidak, saya komit. Saya menjadi dosen biasa saya komit. Silakan close. Pikirin belum darah. Oke, itu yang ketiga dan yang keempat mohon budaya yang sudah ada ini, budaya IT bahwa saya ingin sebenarnya seluruh UNER ini tenggelam dalam budaya IT begitu. Dan yang titik ujungnya kan DSI kan ya. DSI ini harus menjadi orang yang tenggelam lebih dulu sampai megap-megap sampai kalau perlu sampai berubah nafasnya dari paru-paru menjadi insang di sosial media, di digital. Maka orang DSI itu wajib untuk bernafas di dalam dunia digital, tidak bisa tidak. Kalau orang DSI itu masih berbudaya kertas, orang DSI masih budaya itu, maka kita tidak akan bisa mengawal UNER sebagai kekuatan luar biasa untuk masuk dalam kita. Budaya itu harus ada. Jadi budaya WhatsApp, budaya Line, budaya Facebook, budaya web, budaya itu sudah menjadi keniscayaan. Jadi menurut saya budaya yang sudah coba dibuat ini perlu untuk dipupuk ya. Semoga saja kalau misalnya Allah mengizinkan, kalau misalnya Allah membuat ada jodoh nafas ini masih tetap bisa nafasnya dari dalam dunia digital. Sekali lagi saya mohon maaf jika memang nanti saya tidak menjadi direktur lagi, saya mohon maaf semuanya. Di kepemimpinan saya pasti akan ada ketidaknyamanan, pasti ada sesuatu yang membuat teman-teman menjadi bermasalah. Tapi ya itu saya dan
gitu. Dan kalau bisa budaya anti gratifikasi tetap dijalankan gitu. Insyaallah. Gitu. Terima kasih. Itu mungkin sudah ada yang senang yang sudah mau makan siang. Nah, itu yang senang, Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah ada tutup. Berarti kita ke sana. Monggo, ke ruang sebelah ya. Iya, ruang sebelah. Ayo kita makan. Kalau Makan. makan datang makan Di luar sekolah, ntar makannya sendiri. Belum datang tuh. Oh, Ya, udah, tunggu sini aja. Ini biar akrab. Iya. Oh ya nanti ini